bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara. Nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Namo Buddhaya. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Yamamhago mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sata yasa cak mayang bhagavato dhammang rojema ime hisakare hitang bhagawantang sasa dhammang sasa wakang sanghang abhipujayama. Selanjutnya pembacaan Magga Punyami Puja Kata. Kepada Bante dipersilakan. Bapak Ibu, dimohon dibuka bukunya Magga Punyami Puja Kata halaman 213. Handamayang asal ha punya mi puja kata banamase.
Mohon maaf, halaman 215 untuk parita yang baru. Handamayang Unami puja kata panamase Ajayang maga punyami sampata Maga nakatena puja nando yuto Yata tata gato arahang sama sambudo Caturangike sawakasanipate O adapati mokang udisi Tadahi adate rasani biku satani Sabe samyewa kina sawanang Sabe te ehi bikuka Sabe pite anamanti tawa Bhagavato santikang agata Weluane kalandika niwape Maka puna miyang Wadamana kacayaya Tasmin jasani pate bhagawa Wisudu tamu posatang akasi O adapati mokang udisi Ayang amhakang bhagavato Ego ye pasawakasanipato aosi Caturangiko adate rasani biku satani Sabe samye pakina sawanang Mayandani imbang baka punya nikata samayang Takala sadisang sampata Sucira parini putampi Tang bhagawantang samanu saramana Imasming tasma bhagavato Sakibute jetiye Imehi danda di padupa Pupadi sakarehi Tang bhagawantang Tanica adate rasani biku satani Abipo jayama Saduno bante bhagawa Sasawaka sangho Sujira parini putopi Gunehi daramano Imbe sakare patikan hatung Amhakang dikarantang hitaya sukaya Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kini telah tiba saatnya hari purnama di bulan Maga, bulan purnama di rasi bintang Maga. Sang Tathagata yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, membabarkan Owada Patimuka di tengah himpunan para siswa yang mempunyai 4 ciri. Pada kesempatan itu hadir 1.250 orang kinasawa. Mereka semua adalah biku yang bertabis dengan ehi biku upasampada. Mereka tanpa diundang hadir di tempat Sang Bhagawa.
Dalam pertemuan itu, Sang Bagawa melakukan wisuda uposata, membabarkan Owada Patimoka di Weluwana Arama, dekat hutan Kalanda Kaniwapa, saat purnama senja hari di bulan Maga. Pertemuan para siswa Sang Bagawa, kita semua yang berciri 4, dihadiri 1250 orang biku Kinasawa, itu hanya terjadi 1 kali. Kini kami sampai di hari purnama di bulan Maga, seperti di waktu itu mengenal Sang Bagawa yang walau telah lama memuja Sang Bagawa dan ke-1250 biku dengan persembahan pelita, dupa, bunga, dan lainnya di tempat puja yang menjadi saksi beliau, Sang Bagawa ini. Sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bagawa beserta para siswa mulia yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini dengan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya permohonan Pancasila. Okasa ahang bande disaranena sading Pancasila hamang yaca cami anugahang katwa silang etame pante dutiyampi okasa ahang bande disaranena sading Pancasila dhammang yaca cami anugahang hatwa silang detame pante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena sating Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang deta me pande Yamahang vadamintang vadeta amma pande. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamana paripurnang. Amma bhante. Panatipata viramani. Sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Viramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Viramani Sikkhapadang samadhiyami. Ame sumicacara viramani sikkhapadang samadhiyami. Kameso micacara Viramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Viramani Sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya Majapamadatana viramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya Majapamadatana Viramani Sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti. Silena boga sambada. Silena nibuting yanti. Tasma silang wisudaye. Amma bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Tipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Wicacarana Sambano Sukato Lokawidu Anutaro
ปุริสาธัมมาสารติสัตตาเทวามนุสานังพุทโธภควาติหันดามายังธรรมานุสตินายังการโรมาเสภควตาธัมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกวัญจตันเวทิตาโพวิญโยหิหันดามายังสังหานุสตินายังการโรมาเสภควะโตสาวกสังโฆอุจุปาติปันโนภควะโตสาวกสังโฆนายปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคลาเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยภาคิเนโยอัญจาลิการณิโยอนุตารังปุญญเกตังโลกัสสัมทิหันดามายังสัจจกิริยคาตาโยภานามาเสเมสารนังอัญญังบุโตเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะสติเตโอตุสัมปดานาติเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะสติเตโอตุสัมปดาสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะสติเตหันตุสัมปดา Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan kitab suci Dhammapada. Pembacaan kitab suci Dhammapada akan dibacakan oleh yang pertama Anugrah Putri Amelia, yang kedua Kantiko Diganata, dan yang ketiga Meta Dwi Putri Lestari. Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 2 Apamadawaka Syair 21
22, dan 23. Apamado amata padamu pamado majuno padamu apamata nami yanti ye pamata yatha mata tang wise sato nyatwa apama damhi pandita apama de pamo danti Arya nang ko care rata te cha yino sa tatika nicang dalhabarakama husanti dira nippanang yo kakek mau anutarang. Artinya, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan dan bergembira dalam praktik para Arya. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat, dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya akan mencapai nibbana, kebebasan mutlak. Sadu, sadu, sadu. Dilanjutkan dengan meditasi yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante.
Baik Bapak Ibu, setelah bersama-sama mengulang paliwacana, juga mendengarkan pembacaan Dhammapada, kini tiba saatnya kita melatih batin kita masing-masing dengan bersama-sama memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia. Untuk itu meditasi dapat dimulai. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi serta Bhavantu Sukadata. Meditasi selesai. Berikutnya marilah kita mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Karunasilo. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan Aradhana Dhammadesana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahma Caloka Dipati Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papassa akarana kusala supasampada sajita pariyodapana etang buddhana sasananti. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, memperbanyak perbuatan baik, mensucikan pikiran sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Bante Suki
pengurus Wihara Buddha Sasana Jaya. Singkatnya, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, Sugeng Dalu. Bagaimana kabarnya? Ya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, nah tentu kita berkumpul bersama di tempat ini dengan niatan yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perbuatan wajib yang dalam peringatan puja puja pelita yang sama. Nah tentu serangkaian tindak wajib sudah banyak sekali dilakukan pada pagi hari di hari ini, ya. Mulai dari pengulangan parita, suta, dan gata, itu berkumandang dari mana sampai dengan sore tadi untuk membuat suasana wihara ini hidup, ya, semuanya berkembang. Ini semangat sekali untuk mengembangkan ini juga semangat sekali, itu luar biasa. Dan ini bisa menjadi contoh bagi kami ketika di bulan Ramadan. Ini menjadi satu hal yang positif, hal yang baik yang bisa menjadi percontohan untuk kegiatan-kegiatan kami juga ketika kami pulang. Oh, di sana di Blitar umat budaya semangat aktif dalam memperingati perayaan hari besar, terkadang membuat suatu event acara pengulangan parita, suta maupun gata. Itu sangat bagus sekali. Nah, di mana juga pada perayaan kali ini, ya, adik-adik sekolah minggu, ya, tadi juga ada prosesi puja. Nah, itu juga kesempatan yang baik. Nah, mereka juga bisa berkontribusi dalam perayaan kali ini. Bagaimana, adik-adiknya senang tidak? Gimana, adik-adiknya senang tidak? Perayaan Waisak siap lagi, ya? Lah, yang jawab bapaknya ini. Ya, jadi itu bagus. Jadi adik-adiknya bisa ikut serta dalam kegiatan semacam ini, itu membuat mental mereka terbentuk, ya. Bahkan orang tuanya kan bangga, wah itu anak saya loh Bante, kemarin ikut puja segala macam, itu indah sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, nah tentu setiap event perayaan yang sering saya ikuti di wihara ini selalu juga dirangkai dengan persembahan, ya, dengan persembahan puja pelita. Nah, itu sebenarnya suatu tindak bajik yang sangat-sangat baik. Dimana kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, persembahan pelita, nah ini juga termasuk di dalam beberapa kali klarifikasi dana. Jadi pembagian bentuk dana. Nah, jadi itu disebut dengan dana cahaya, seperti lampu, pelita. Nah, dalam bahasa Palinya itu disebut dengan padipeya dana. Jadi berdana pelita. Nah, pelita ini itu kan memberikan suatu cahaya. Jadi hidup kita terang, benar tidak? Kalau bahasa anak-anak gaul sekarang itu menyala abangku gitu, ya. Itu menggambarkan suatu semangat sebenarnya, ya. Jadi dengan adanya cahaya kita pun mampu melihat. Nah, secara spiritual, nah berarti kita tahu mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang buruk. Nah, jadi adanya cahaya ini kita mengetahui, oh ternyata di jalan ini ada jalan yang tidak baik. Oh, di jalan ini ada jalan yang lurus, jalan yang baik. Nah, jalan itulah yang mesti kita lalui. Nah, begitu pula ketika Bapak Ibu mempersembahkan dana puja pelita atau bahkan buah-buahan, itu sebenarnya melatih kemurahan hati kita, ya. Kalau kita sudah mampu berbagi, berarti kita menciptakan ruang lagi dalam diri kita ini untuk menerima keberkahan dalam hidup. Coba kalau kita tidak mau berbagi, sesak hidup kita, ya. Semua kita isi, tapi kita tidak mau berbagi lagi, rasanya ya sesak juga. Nah, maka penting sekali juga kita mengawali ya suatu hal dengan tindak bajik seperti melakukan persembahan. Nah, jadi
persembahan pelita ini yang menjadi langkah baik bagi Bapak Ibu, sehingga ya hidup Bapak Ibu juga akan menjadi terang, ya, mempermudahkan rezeki-rezeki Anda. Nah, sehingga hal itu menjadi kondisi yang mendukung kesuksesan dalam hidup juga. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, tadi setelah pembacaan parita, sutagata, kemudian dilanjutkan dengan abayadana, yaitu melepaskan satwa, ya. Nah, itu juga ya kita melatih juga. Kira-kira tadi Bapak Ibu yang ikut function tadi senang tidak? Senang kan ya? Bahagia ya? Nah, setidaknya kita juga mampu Bapak Ibu melepaskan kemarahan, kebencian dalam diri kita, jangan semua disimpan. Jadi belajarlah kita lepaskan, biarkan dia terbang. Sehingga apa? Kita hidupnya lebih tenang, ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan nanti biasanya ada makan, di ruang makan tuh ada tulisan. Jadi kalau tidak salah ya, jangan membawa kemarahan, kebencian itu ketika mau tidur. Jadi sudah kita tidur-tidurnya, tetapi kalau kita tidak piawai ya, ke bawah terus tuh. Nah, maka penting kita memaknai juga seperti pelepasan pangsan tadi itu pun, bagaimana agar kita tidak menyimpan kemarahan, kebencian, kejengkelan, iri hati. Nah, itu yang buat kita tidak bahagia. Nah, jadi itu ya serangkaian tindak bajik yang sudah banyak sekali Bapak Ibu, ya khususnya umat Buddha Sasana Jaya ini lakukan dalam menyongsong tahun baru Imlek, kemudian juga dengan memperingati perayaan Maga Puja. Nah, sekarang kita masuk dalam momen perayaan Maga Puja. Ini menjadi rutinitas, bahkan menjadi budaya kita. Umat Buddha selalu memperingati ya 4 hari raya besar agama Buddha. Ya, selain ada Waisak, kemudian Katina, Asala, Maga Puja. Nah, ini menjadi event-event penting. Perlu kita amati secara sosial juga. Ada secara sosial, ada secara spiritual. Nah, coba dalam peringatan hari raya ini, secara sosialnya kan Bapak Ibu bisa bekerja sama ya. Tadi juga berbondong-bondong, berbarengan, melakukan perbuatan baik, itu menyenangkan sekali. Nah, terlebih setiap Bapak Ibu melakukan tindak bajik, kemudian ada event di mana ketika Bapak Ibu bisa makan bersama, wah itu rasa kekeluargaannya semakin terasa sekali. Ya, saling mengambilkan satu sama lain, saling berbagi, itu membuat rasa kekeluargaan ya sesama kita ini semakin erat. Nah, itu secara sosialnya. Nah, kemudian secara spiritualnya, nah tidak hanya sekedar kita memperingati tadi yang ada di terjemahannya saja Bapak Ibu ya, di mana selalu kita baca setiap tahunnya, tetapi ada makna-makna spiritual yang mesti kita bangkitkan, yang mesti kita renungkan di dalam laku kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, mungkin kita paham, perayaan Maga Puja ini memperingati 4 peristiwa agung, berkumpulnya 1.250 orang biku. Nah, kemudian mereka datang pun ya tanpa diundang, mereka datang dengan sendirinya, dan mereka pun mendapat wisudi langsung dari Sang Buddha Upasampada, langsung dengan Ehibiku Upasampada. Nah, lalu di saat itu pula Sang Buddha membabarkan tentang Owada Patimokkha. Nah, di mana Owada Patimokkha itu sebenarnya menjadi intisari dari ajaran para Buddha. Nah, di Dhammapada pun sebenarnya ada tuh ya di bagian Buddha Waga. Nah, itu nanti bisa dilihat di syair 183, 184 dan syair 185. Di situ sebenarnya mengandung apa yang menjadi intisari ajaran para Buddha. Nah, maka apa nilai-nilai spiritual yang mesti kita tumbuh kembangkan Bapak Ibu? Nah, di dalam uraian yang disebutkan di dalam Owada Patimokkha itu, nah di situ diawali dengan kesabaran, ketabahan. Nah, itu adalah pelatihan batin yang tertinggi. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, dalam hidup apakah selalu soal kemudahan? Tidak ya. Ada kesulitan, bahkan masalah. Lah kok masalah nggak berhenti nih? Gimana ini? Kesulitan kok tidak ujung-ujung usai nih? Bagaimana ini? Sebenarnya Bapak Ibu, tatkala kita dihadapkan dengan kesulitan, masalah yang tak kunjung usai, itu sebenarnya sebagai petanda kebajikan kita berkurang. Nah, maka kita perlu
perlu menambah perbuatan-perbuatan baik agar kesulitan itu tidak bertahan lama, agar masalah yang datang itu tidak bertahan lama. Nah, sehingga kita juga perlu menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Nah, tidak sedikit sekarang Bapak Ibu faktor lingkungan itu juga membuat seorang mudah tertekan, depresi, frustasi. Ya, tidak sedikit pula, maaf kata, di luar sana banyak kasus-kasus mengakhiri hidup. Itu karena tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki ketabahan. Tapi syukur-syukur ya, kita yang mempelajari Dhamma tahu cara kita ya bagaimana untuk menumbuh kembangkan kesabaran tersebut. Jadi orang sabar itu ya rezekinya lancar lah. Ya. Jadi tidak gegabah, tidak mudah mengambil keputusan yang akhirnya merugikan diri sendiri. Nah, lalu yang menjadi inti dari pesan yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha kepada kita adalah bagaimana beliau menyimpulkan dari 84.000 kelompok Dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu menjadi poin-poin yang indah sekali, yang sejatinya kalau kita praktekkan dalam laku kehidupan kita saat ini, itu akan menuntun kita lebih dekat dengan pembebasan, ya, lebih dekat untuk keluar dari samsara ini. Nah, di mana beliau melanjutkan tentang pesan yang indah sesuai dengan kutipan di awal yang saya sebut tadi, ya, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Nah, masing-masing dari diri kita ini, ya, apakah mereka meyakini Sang Tathagata atau tidak, ya, mereka memiliki keyakinan atau tidak, 3 akar kejahatan ini ada pada diri setiap orang. Ya, akar keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, inilah kenapa orang bisa melakukan tindak buruk, karena dipengaruhi oleh 3 akar ini. Apakah itu keserakahan, kebencian, atau kebodohan batin. Nah, maka ketika seseorang dikuasai keserakahan, ingat Bapak Ibu ya, keserakahan itu tidak melulu soal kepuasan terhadap materi. Tidak punya mobil, sudah punya mobil, beli lagi, tidak demikian. Punya HP 1, beli lagi, tidak hanya sebatas itu. Tetapi kita perlu pahami di mana karakteristik keserakahan pula dia menggenggam Bapak Ibu. Dia mengikat bendanya. Maka kalau Bapak Ibu sampai saat ini belum bisa melepas suatu momen kejadian misalnya kehilangan, nah itu juga bagian dari keserakahan yang akhirnya membuat penderitaan bagi diri sendiri loh. Nah, maka suatu latihan persembahan dana itu penting sekali, karena itulah yang membuat karakteristik dari keserakahan itu sedikit berkurang. Bapak Ibu tidak lagi kuat menggenggam, tidak lagi kuat melekat terhadap objeknya, sehingga apa? Ya, hidup lebih lapang, lebih mudah nanti berdamai dengan keadaannya. Nah, lalu kalau kita dikuasai oleh kebencian, nah maka selalu ada perasaan tidak suka, iri hati, dengki, kemudian muncul prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, kok sekarang bisa buat buat rumah baru, jangan-jangan. Nah, selalu ada tanda kutip jangan-jangan, ini kan prasangka buruk. Nah, sehingga itu juga manifestasi anak pinak dari kebencian itu, sehingga kita bisa melakukan perbuatan buruk melalui pikiran, bahkan membuat cerita-cerita yang tidak benar. Nah, itu juga dipengaruhi. Nah, maka ketika kita mempelajari Dhamma, paling tidak kita tidak dikuasai oleh moha. Itu juga menjadi penyebab kenapa juga bisa melakukan hal-hal yang buruk. Nah, umur itu juga menentukan kedewasaan seseorang. Ya, umur itu hanya sebatas angka, tetapi pemahaman akan nilai kehidupan itu tidak memandang umur. Nah, sehingga kalau kita berbaur di tengah kehidupan sosial masyarakat, siapa yang menyampaikan suatu petuah, belajarlah kita mendengar dengan seksama. Itu penting sekali. Kenapa? Di situ banyak nilai-nilai kebenaran yang bisa kita dapatkan. Ya, seperti hanya kita disirami, ya, siraman rohani yang awalnya batin kita gelisah, resah. Oh, mendengar petuah-petuah bijak, akhirnya batin kita menjadi lebih tenang. Nah, dan dari apa yang kita pelajari itu akan mengurangi ketidaktahuan kita. Oh, selama ini ternyata saya keliru. Oh, selama ini ternyata saya salah dalam memandang hal itu. Nah, jadi kita berupaya untuk menekan, untuk mencoba mengurangi, ya, bagaimana kita tidak lagi dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin itu. Itulah cara kita untuk apa?
tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Maka tadi dibacakan Syahid Dhammapada, kewaspadaan itu penting loh. Ya. Jadi kalau kita tidak waspada, ya seringkali kita lengah. Akhirnya apa? Banyak tata cara perilaku yang keliru yang kita lakukan. Lalu kita dihimbau, kita diajarkan bagaimana untuk menambah perbuatan baik. Nah, kira-kira malam ini Bapak Ibu berbuat baik apa tidak? Ayo, semuanya berbuat baik apa tidak malam ini? Berbuat baik ya. Nah, jadi hal yang nyata yang Bapak Ibu lakukan begitu datang ke tempat ini ya. Tentu hal yang utama yang kita tuju adalah Dhammasala ya. Nah, di Dhammasala kemudian kita melakukan penghormatan pada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha. Itu sudah tindak baji. Mulai diniatkan dari rumah, cetana baik itu sudah tindak baji. Kemudian kita melangkah, oh karena hujan ada mobil tadi yang jemput juga ya. Bisa sampai ke tempat ini. Nah, jadi sampai ke tempat ini melakukan puja itu sudah perbuatan baik. Ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai luhur yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, masing-masing dari kita ini kita punya nilai-nilai luhur yang ada di dalam Brahma Wihara itu. Kita punya metta, cinta kasih. Kita punya karuna, kasih sayang atau walas asih. Kita punya mudita, perasaan simpati, dan kita punya UPK, ketenangan seimbangan batin. Jika kita belajar menumbuh kembangkan metta, karuna, maka akan muncul kepedulian. Nah, coba kalau tidak ada cinta kasih sayang, kita tidak peduli loh Bapak Ibu. Kalau tidak ada kepedulian, tidak akan ada kebajikan. Nah, maka dengan adanya nilai-nilai di dalam diri kita ini, oh di situ ada cinta, di situ ada kasih sayang, maka kita peduli. Nah, saya ini kan umat Buddha, jadi saya harus peduli dong dengan hari raya saya, sehingga kita tergerak, terdorong untuk datang ke tempat ini. Nah, adanya kepedulian akhirnya menciptakan kebajikan. Adanya kebajikan nanti itulah yang akan menciptakan kebahagiaan. Nah, lalu kita punya nilai luhur lagi, perasaan mudita. Kita itu harus turut senang Bapak Ibu. Jikalau teman kita, tetangga kita memperoleh suatu hal yang baik, kita hendaknya turut bersukacita, turut bahagia. Jangan iri hati. Jikalau memang tetangga kita memiliki harta berlebih, jadikan motivasi diri Bapak Ibu, bukan untuk iri hati. Ya. Nah, alih-alih kita muncul perasaan tidak senang, muncul perasaan iri hati, motivasi diri kita. Dengan menumbuh kembangkan perasaan mudita cita, kita turut bahagia. Orang lain bisa, pasti saya bisa kok. Nah, tentu mungkin dengan jalan yang berbeda ya. Nah, lalu ketika kita mempelajari Dharma, Bapak Ibu, kita akan menumbuh kembangkan nilai luhur selanjutnya, yaitu adalah UPK, keseimbangan batin. Nah, ada pemahaman umum menyebutnya, istilahnya begini Bapak Ibu. Ada beberapa hal itu di luar kendali kita. Seperti orang menilai baik buruk kita ini, itu di luar kendali kita kok. Terkadang kita berbuat baik tapi masih dinilai tidak baik, ada kan ya? Kita sudah tulus berbuat baik, mengorbankan materi, tenaga, tetapi ada saja omongan yang kurang baik ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya keseimbangan batin, kadang menyerah berbuat baik. Capek, wes kesel. Ya, udah kesel berbuat baik, kita sudah capek-capek berbuat baik kok diomongi ini itu, akhirnya kita menyerah. Nah, kita kalah dengan keadaan semacam itu. Justru selama langkah kita baik, kita tidak salah Bapak Ibu. Cara mereka melihatlah yang salah. Lalu apa yang membuat cara mereka salah melihat kita berbuat baik? Diselimuti oleh apa? Kebencian, iri hati, ketidaksukaan. Nah, maka tetap semangat ya berbuat baik ya. Bapak Ibu masih semangat kan? Ya, harus, wajib hukumnya ya. Jadi kita mengupayakan hal demikian. Maka dengan memiliki ketenangan batin ini, jadi kita tidak goyah. Di saat kita memang fokus untuk berbuat baik, yakin perbuatan baik ini akan menuntun kita pada kebahagiaan. Jadi itu pesannya ya. Nah, maka di dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam peringatan Magga Puja itu ada nilai-nilai luhur itu yang mestinya kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Nah, lalu selain tidak melakukan perbuatan jahat, memperbanyak perbuatan baik, kemudian kita mensucikan pikiran kita. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menitip
Oh, nanti meditasi, tolong ya sucikan pikiran saya, tidak bisa. Ya, penting Bapak Ibu kita melatih pikiran itu penting dalam artian terkadang terkadang tidur kita tidak nyenyak, banyak kekhawatiran, ketakutan muncul itu karena kita tidak mau latih pikiran. Kira-kira hidup yang sebenarnya di saat ini apa besok hari? Saat ini. Tapi kadang pikiran kita selalu senang dengan sesuatu yang sudah berlalu. Ingat 20 tahun lalu, ingat 10 tahun lalu. Lalu sudah khawatir, takut besok mau ngapain ya? Takut besok makan apa ya? Nah, terkadang kita lupa momen saat ini. Nah, coba contoh sederhananya saja. Bapak Ibu menyadari napasnya, coba. Mana tangan telunjuknya nih? Taruh di sini. Sadari dengan seksama. Kalau Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu hidup nih. Kalau nggak sadar, nggak hidup nih, ya. Jadi kalau pikiran Bapak Ibu sedang gelisah, khawatir, takut, coba bersahabat dengan napasnya. Menarik napas saya tenang, mengembuskan napas saya bahagia. Jadi tenang bahagianya bisa dicapai di saat itu pula. Nah, jadi cara kita untuk membersihkan pikiran tiada lain tiada bukan Bapak Ibu. Berdana bagus, itu akan sangat mempengaruhi ketika kita latihan nanti. Merawat sila tingkatan dari kebajikan dan kita sempurnakan dengan samadhi untuk mensucikan pikiran kita. Maka nanti nilai-nilai buruk, hal-hal buruk itu tidak lagi menguasai diri kita. Nah, maka penting ya. Jadi tempat ini sangat-sangat mendukung sebenarnya, apalagi kalau sudah masuk ke Putu Ayam, wah itu sudah lokasi yang sangat-sangat baik. Bagaimana kita kembali ke diri sendiri, ya. Jadi disitulah kita pelajari, waduh pikiran saya selama ini kurang saya perhatikan, sering sekali liar dia. Nah, maka butuh dilatih juga. Nah, ternyata tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Jadi pesan Sang Buddha pun di dalam Oada Patimokkha itu, di situ beliau mengingatkan kita untuk tidak menghujat, tidak menyakiti, ya. Kemudian terkendali dalam tata susila. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki nilai luhur meta, tidak ada niat lagi untuk menyakiti, kemudian untuk menyakiti makhluk lain. Nah, kemudian kita harus tahu ukuran dalam makanan Bapak Ibu. Buktinya sekarang tuh banyak macam penyakit Bapak Ibu ya. Kemarin terakhir saya baca berita, ada perempuan itu kurang lebih berapa tahun terakhir dia tidak pernah makan manis-manisan, bahkan tidak makan gula. Tapi begitu check up dia kena diabetes. Nah, ya karena diabetes sih biasanya juga penyakit keturunan. Itu juga besar sekali bisa keturunannya bisa terkena diabetes. Jadi kalau ada garis keturunan, kendati pun dia menghindari tersebut, ternyata bawaan gen itu bisa mempengaruhi. Nah, kalau kita tahu dalam ukuran makanan, sebenarnya itu juga membuat kita lebih sehat Bapak Ibu, panjang usia kita. Nah, karena apa? Maka butuh sesekali waktu check up Bapak Ibu ya. Kalau ada pengobatan gratis datang, paling tidak kita cek darah, tahu kolesterolnya tinggi, gitu ya, tahu asam urat tinggi, misalnya kita nanti bisa menghindari. Nah, ini juga latihan yang Sang Buddha sendiri sangat perhatian sekali terhadap kesehatan kita. Sebab kalau kita sudah sehat, pasti kita memiliki usia yang panjang, banyak kesempatan kita bisa melakukan perbuatan baik. Nah, selanjutnya apa? Kita diajarkan untuk apa? Hidup di tempat yang tenang. Loh, tapi Bante, kami tinggal di sini, suara musik salon horeknya kencang sekali misalnya. Ya, suara salon di sana sini begitu. Bagaimana menciptakan ketenangan? Nah, jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa di luar diri kita itu di luar kendali kita loh. Tapi Bapak Ibu punya cara bagaimana merespon itu. Apakah ketika mendengar suara salon yang keras itu Anda marah? Anda benci? Menderita. Tapi kalau Anda dengarkan mungkin dengan perasaan sukacita, goyang dumang lagunya ini. Mungkin gara-gara sebotol minuman lagu yang ini gitu ya. Anda senang ya, Anda tidak menderita sebenarnya. Ya, tetapi paling tidak ya Anda tahu bagaimana cara menyikapi kondisi itu ya. Tidak direspon dengan kemarahan, tidak direspon dengan kebencian. Nah, kemudian berusaha mengembangkan pikiran luhur. Nah, jadi selama Bapak Ibu datang ke wihara, paling tidak pikiran kita akan terjaga dengan baik. Kenapa? Kita dituntun ya, ada perbuatan-perbuatan baik, setelah ini melakukan perbuatan baik ini, setelah ini itu segala macam.
paling tidak pikiran kita terjaga dengan baik. Nah, sehingga itu juga akan menjadi sebab-sebab untuk memunculkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, nah tentu banyak sekali ya rangkaian kebajikan yang sudah dilakukan hari ini. Jadi seperti halnya persembahan, memberikan dana, kita belajar dari hujan lah ya. Hujan itu tidak peduli turunnya apakah di dataran yang tinggi, rendah, apakah juga di selokan begitu. Hujan ya turun. Seperti halnya ketika Bapak Ibu memberi, memberilah dengan penuh ketulusan. Jadi tidak lagi di pemikiran-pemikiran, wah pokoknya saya memberi agar saya dikenal segala macam, tidak juga. Ya. Nah, tetapi kita memang murni melakukan persembahan itu, kita tahu, apalagi persembahan pelita itu penting sekali untuk menerangi kehidupan kita. Sebab kalau tidak ada cahaya, kita hidup di tengah kegelapan. Nah, kalau kita tidak belajar, ya kita dikuasai oleh kegelapan batin. Maka kita mempelajari Dhamma, kita menciptakan cahaya Dhamma itu menerangi kehidupan kita. Ya, maka selalu semangat Bapak Ibu ya. Kalau ada event, kegiatan di wihara, kemudian ada persembahan pelita segala macam, itu kesempatan bagi kita untuk menanam kebajikan. Nah, maka di momen perayaan Maga Puja ini pun kita diingatkan kembali Bapak Ibu, ayo ingat pesan Sang Buddha, ingat inti ajaran para Buddha. Kita berupaya untuk apa? Melatih kesabaran kita. Kita jadi pribadi yang tabah, jangan mudah menyerah, ya. Hidup memang tidak lepas dari masalah, tetapi jangan sampai kita mengakhiri masalah itu dengan apa? Dengan cara yang tidak benar. Tetapi upayakan, coba selidiki dari mana masalah ini datang, kita akan tabah. Setiap masalah itu sebenarnya Pak mendewasakan diri kita. Bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik dan bijak. Nah, kemudian bagaimana kita mengingat ajaran Sang Buddha? Beliau memperingatkan kepada kita, ayo jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jangan dikuasai keserakan, kebencian dan kebodohan batin. Tetapi ayo tumbuhkan, kembangkan perbuatan baik dengan apa? Menumbuhkan perasaan cinta kasih kita ya, welas asih kita, perasaan simpati kita, dan juga ketenangan seimbangan batin kita. Dan jangan pernah lelah juga untuk melatih pikiran kita. Sebab apa yang menjadi pemikiran awal kita bisa juga tercipta dari ucapan dan tindakan kita. Maka di syair Dhammapada di awal kan dikatakan pikiran ini adalah pemimpin, pikiran ini adalah pelopor. Maka yang butuh kita latih juga pikiran kita. Sehingga kalau Bapak Ibu mendambakan hidup yang bahagia, itu juga berawal dari pikiran yang tenang, pikiran yang damai. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya selamat merayakan Maga Puja ya. Semoga berkah Maga Puja ini melimpah kepada Anda semua. Anda semua tetap sehat, kuat, semangat. Ya, selalu ingat daripada inti ajaran para Buddha. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, memperbanyak perbuatan baik, mensucikan hati dan pikiran. Ya, inilah inti ajaran para Buddha. Ya, semoga makhluk apapun yang ada di wihara ini, baik di rumah, di gubuk, di sawah, ladang, toko, tempat Anda bekerja juga semuanya turut bahagia atas kebajikan-kebajikan yang dilakukan pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih dan anumodana atas Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Bante Yang Mulia Bante Karunasilo. Semoga uraian Dhamma yang telah disampaikan dapat menjadikan tuntunan dan memberikan kedamaian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya, penyerahan Amisa Dana yang akan dilanjutkan dengan pelimpahan jasa dan pemercikan air parita. Kepada yang terhormat Bapak Isnati, Bapak Sutoyo, Bapak Edi Purnomo, Bapak Suparman, dan Bapak Jari dimohon untuk maju ke depan menyerahkan Amisa Dana.
Para Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersama-sama melakukan kebajikan, bersama-sama melakukan perbuatan baik, tiba waktunya kebajikan yang kita lakukan dari pagi, siang, hingga malam hari ini, dari kita membaca parita dari pagi tadi hingga sampai jam 2 siang, kemudian fungsen melepaskan makhluk. Malam hari ini kita datang ke wihara, melakukan pembacaan parita, mendengarkan dharma, kemudian memberikan persembahan puja pelita serta semua kebajikan-kebajikan lain yang kita lakukan melalui ucapan, pikiran, perbuatan. Semoga jasa yang dilakukan ini melimpah kepada para leluhur, semua makhluk, semoga semua bersukacita, berbahagia. Yata wariwaha burabari burendi sakarang ewa mewa ito dinang betanang bhagavati yicitang badidang dumhang gebamiwa samecato sabbe purendo sangkapa candu panaraso yanta manico diraso yanta Sabiteyo vivanjantu sambarogo vinasadu bhavan vandarayo sugidega gom bhava abhiwadana sile sani camboda panjayino jadaro dhamma wadanti ayuwano sukha balan jayanto bodhiya mole sakyanan dewadano ewan tuang wijaya Jaya sujaya manggale abaranjita balake sese badawi bogare abhiseke sambabudana agabato pamodate suna kadang sumanggalan subambata suuditan sugando sumoho toja suyedang brahmacari supada kinanggaya gamang wajah kamang badakina padakina manogama pide badakina padakina nikat wanalabandade padagine bawantu sabamangga ragantu sabadewata sababuddhanuba winasada sodi bawantu te bawantu sabamanggala ragantu sabadewata sabadammanubhawena sada soti bawantu te bawantu sabamanggala ragantu sabadewata sabasangganu bawena sada sodi bawantu te sadu sadu sadu.
Selanjutnya puja bakti ditutup dengan pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sang Buddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatik panyo bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah Bapak Ibu, kita memberikan penghormatan kepada Bante dan Samanera secara bersama-sama. Okasawandami Bante. Abhiwadana silisa nicamuda pancaino Cataro dhamma wadanti Ayuwano sugeng balang. Semoga berkah berlimpah bertambah, sehat kuat semangat, bahagia, tercapai cita-cita luhurnya, lancar rezekinya. Sadu, sadu, sadu.